Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi pemirsa dalam acara Jakarta Tourism Network, sebuah acara edukasi dari Jakarta Tourism Network, sebuah acara yang dipersembahkan dari, oleh, untuk para pemangku kepentingan bisnis di DKI Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya Sylvia Basya selaku host ingin memberikan sedikit pantun buat kita semua. Boleh ya seperti biasanya? Ke samudra naik kapal selam, Cakep. udaranya panas dan juga lembab. Cakep. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa pemirsa menjawab. Cakep. Atas nama Jakarta Tourism Network, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, Ingrid Kitchen, Partai Amanat Nasional, Bandar Ikan, Jakarta Tourism Forum, Batik Karlina, Kopi Emirates Shop, Visual Unil Mandiri, Excel Visual Wibawa, Excelcom Data Visual Solution yang telah mendukung penyelenggaraan acara ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh undangan dan pemirsa yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara ini. Hari ini temanya pribadi wanita smart. Menurut saya, pribadi wanita smart itu adalah seorang wanita yang bisa memposisikan dirinya dalam situasi kondisi yang tepat dan benar. Nah, untuk itu kita akan lanjutkan bincang kita dengan sosok wanita penginspirasi, yaitu Ibu Farah Valencia Ingrid. Assalamualaikum. Kok Ingrid, apa kabar? Ketemu kita lagi ya hari ini ya. Tema kita ini hari ini wanita smart. Saya melihat Mpok Ingrid ini sangat smart. Sekolahnya jauh, pertama di Malaysia, terus kedua di Belanda, dan banyak tuh ya profil-profilnya itu. Makanya hari ini saya mau coba bahas sedikit, tapi sekarang bukan soal studinya ya, lebih kepada partainya. Boleh ya Mbak ya? Boleh. Sejak kapan sih bergabung bersama PAN itu Mbak? Apakah ada masa periodenya? Awal-awalnya sih saya hanya simpatisan nih. Oh oke. Ya, karena om saya kayaknya aktif juga gitu kan di Partai Amanat Nasional. Oh oke. Ya, lalu saya bergabung itu kalau nggak salah sekitar 2014, Pok. 2014 oke. Iya, 2014 ya mungkin dari tingkat DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah, lalu sempat juga di sayap partai yang namanya itu Puan, Perempuan Amanat Nasional ya, DKI, lalu ke level DPP ya, tingkat pusat. Oke. Apakah Mpok itu happy di dalam partai itu emang passionnya atau gimana ya? Atau emang wanita tuh harus ikut partai politik? Sebenarnya kalau wanita itu harus melek politik ya, tapi kalau jadi pengurus partai itu tergantung daripada pilihan masing-masing. Karena kan kita pasti akan meluangkan waktu ya untuk rapat, untuk terusnya mungkin urusan ke daerah ya. Jadi harus memang ada konsekuensinya. Konsekuensinya ya. Ketika menjadi pengurus partai ya. Pengurus partai, apalagi kita yang sudah punya suami, punya anak itu juga agak sedikit repot ya. Itu gimana untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya makanya di PAN ini ada partai yang sayapnya yaitu Puan, Perempuan Amanat Nasional. Jadi kalau di Puan ini lebih fleksibel, kalau meeting juga bisa bawa anak. Oh, alhamdulillah. Ya, boleh ya. Boleh bawa anak. Ya, dan silakan juga bergabung di Puan, wanita-wanita biar melek politik. Betul, ya. Terusnya juga kita ada pelatihan agar masyarakat khususnya wanita itu peduli terhadap politiknya. Oh gitu ya. Oh ada pelatihan-pelatihannya juga ya Pok ya gitu loh.
Kalau jadi anggota partai politik gitu Pak, prinsip apa yang harus dipegang? Prinsipnya yang pertama adalah jujur. Oke, ya. jujur. Lalu kita harus sincere dari hati. Ya, Dari hati, ya. Jadi kita jangan masuk partai politik tuh ikut-ikutan yang nggak jelas gitu ya. Dan kalau kita sudah masuk partai politik, artinya kita sudah tahu tanggung jawabnya kita itu juga menjaga nama baik partai. Nama baik partai ya Pak ya. Tapi Pak stigma masyarakat ya gitu loh. Orang itu agak partai politik pasti kepentingan pribadi. Tadi kan Pak bilang harus jujur, harus apa. Itu gimana merubah mindset itu Pak? Ya itu perlu dari pendidikan dan sosialisasi tentunya ya. Dan kita sebagai pengurus partai juga harus menunjukkan itu. Menunjukkan itu kalau kita memang harus jujur, terusnya kita juga harus smart ya yang tadi Mpok Sil bilang kan harus menempatkan diri pada posisi yang benar. Jadi kalau kita misalnya contoh, kita arisan kita tahu kodenya pakai apa. Kalau kita ke pengajian kita tahu juga atau ke gereja kita tahu. Jadi emang ini adalah salah satu ciri-ciri wanita yang smart. Yang smart ya. Pandai membawa diri. Membawa diri ya. Apalagi di partai politik ya harus pandai-pandai membawa diri karena kita di lingkungan ada lelaki juga di situ. Jadi kita harus smart. Ya kan Pak? Oke. Kegiatan PAN itu ada apa aja ya Pak? Boleh di-share? Oke, kegiatannya itu macam-macam ya. Untuk anak muda itu ada milenial. Ya, milenial PAN. Itu namanya apa ya Pak? Kaula muda ya. Kaula muda. Ruang muda. Milenial PAN. Nah, di sini anak-anak muda deh gitu ya. Anak-anak muda. Ayo silakan anak-anak muda bergabung dengan milenial PAN. Iya, karena gini loh. Dari umur 17 tahun seharusnya itu sudah kita berikan pendidikan kepada anak-anak 17 tahun ya. Karena kan mereka udah bisa memilih ya. Jadi tidak asal-asalan memilih caleg atau menyoblos partai dan kita harus tahu yang sesuai dengan hati nurani kita dan memang sesuai ya dengan apa sih yang kita ingin perjuangkan gitu ya. Oh gitu ya. Jadi umur 17 karena dia bisa memilih, jadi dia harus belajar dan dia harus tahu hati nuraninya atau partai mana yang bagus sehingga dia kalau misalnya memilih tidak salah memilih ya. Betul. Karena kan kita Indonesia, kita mempunyai hak memilih dan kita harus kalau orang Indonesia kita harus memilih gitu ya. Wajib ya, jangan golput ya. Jangan. Karena kita sayang sama Indonesia toh. Kita nggak mau kalau kita ke luar negeri diremehkan sama orang luar. Kita kan proud to be Indonesian, oleh karena itu adik-adik nih milenial dan juga generasi Z itu harus mau ngerti politik gitu harus ngerti politik, harus melek segala kebijakannya tuh dari politik soalnya. Ya benar ya, kebijakan apapun itu misalnya gula, telur, beras, ataupun misalnya bisa jadi kayak jurusan sekolah gitu ya. Bisa, itu kan dari kebijakan politik. Kayak misalnya kita sudah PKL. Ya misalnya kita PKL mungkin teknologinya yang masih jadul. Tapi pas kita sudah lulus, sudah nggak dipakai lagi. Sudah nggak dipakai, ketinggalan ya. Jadi harus update terus ya. Harus inovasi terus ya. Betul, sama seperti itu ya. Oke Pak, program-program apa yang ada di PAN untuk memajukan politik tersebut? Ya seperti tadi yang saya bilang, kita ada sosialisasi, kita ada diskusi publik, dan juga kita ada pelatihan ya agar semua orang tahu ya apa sih Partai Amanat Nasional, apa itu, kenapa kita harus tahu politik, dan juga mungkin kita bisa mendorong UKM ya, kita ada program juga untuk UKM. Ada juga ya? Ada juga. Pelatihan itu free atau gimana ya Pak? Apakah harus berbayar atau gimana? Biar juga kan masyarakat tahu, oh ini free, oh ini harus bayar. Free dong. Oh alhamdulillah, lihat itu free dari Partai PAN untuk pelatihan-pelatihan untuk memajukan wawasan kita dalam berpolitik ya. Oke. Ini sekarang segmen pertama, kita mengakhirin segmen kedua, mengakhirin dulu Pok untuk segmen keduanya. Para pemirsa, segmen pertama sungguh menarik kan? Segmen kedua lebih menarik lagi. Jadi harap stay tune di Jakarta Tourism Network.
Halo pemirsa, jumpa kembali dalam segmen kedua. Segmen kita kedua ini pasti lebih menarik lagi. Kita akan kulik-kulik lagi nih dengan Po Ingrid ya. Po Ingrid, di masa pandemi ini apakah banyak kegiatan Po? Boleh nggak di-share sedikit? Kegiatan masih berjalan ya. Tapi kayak seperti ngajar itu kita lewat Zoom. Ya lewat Zoom, terusnya kalau dagang juga lebih banyak kepada online dan dari mulut ke mulut ya. Terusnya kalau kegiatan di partai kami tetap melakukan konsolidasi ya. Ya konsolidasi ya untuk pembentukan sayap daripada Puan ya untuk di daerah-daerah. Jadi tetap semangat ya walau dalam pandemi ini ya, tapi pasti tetap menjaga protokol kesehatannya. Betul, tetap antigen, PCR, ya terusnya kita harus vitamin ya kan, jangan lupa ya. Good. Jadi tetap ya keliling-keliling Indonesia tetap berjalan seperti biasanya walaupun pandemik ya, tetap semangat ya Pak. Mungkin ada yang berubah nggak kok sedikit kegiatan semenjak pandemi ini, ada perubahan nggak? Kalau kegiatan usaha iya. Kegiatan usaha yang awal-awal itu kan saya itu wedding organizer ya. Saya punya juga galeri ya untuk penyewaan baju adat. Nah, itu semenjak pandemi itu enggak jalan. Tutup. Yang biasanya misalnya 17 Agustus ya itu banyak sekali penyewaan baju ya. Nah, ini kan tidak. Terus yang wedding juga di gedung pada tutup ya. Iya betul, cateringnya juga yang saya biasanya 1000 porsi, 1500 sekarang ya dapat aja udah alhamdulillah Mpok. Semangat ya Mpok ya, semangat ya. Kayaknya semua lini sih sekarang tuh lagi down ya Mpok, tapi kita dengan survive aja sudah bersyukur ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam politik Mpok, tantangan apa saja yang sering Mpok temuin dalam politik? Ini kan sebagai wanita nih. Ya, kalau kita wanita pasti kita punya kelemahan dong dibandingkan pria. Ya kan? Tetap, walaupun kelemahan itu tetap kita tapi kita harus aware juga. Ya, kayak misalnya kalau lelaki itu kan langkahnya 1000. Kalau kita langkahnya ya sedikit-dikit ya. Jadi jangan salah juga ya. Harusnya gitu ya seluruh partai politik di Indonesia harus menghargai apabila ada kader-kader perempuan yang bergabung. Ya, yang mau bergabung. Ya karena apa? Untuk dapat izin suami. Susah kadang ya. Terus dapat izin anak juga kan perlu. Benar ya? sih Pok, benar. Nah itu sih ya. Kita lebih mengapresiasi gitu ya kepada perempuan-perempuan hebat ini yang mau peduli dengan laki-laki di luar politik. Sana harus mengapresiasi ya pada wanita yang mau berpolitik ya gitu. Pernahkah nggak ada penyesalan atau lelah dalam posisi saat ini di partai? Mungkin ada banyak tuh saya dengar ya Pok ya, banyak yang orang aduh males deh, aku udah nggak mau lagi berpartai deh, aduh whatever mungkin kejadian apapun, pernah nggak dialamin? Pernah. Oh pernah ya Pok? Pernah, perasaan itu down banget, kayak terpuruk gitu ya. Dan itu Mpok itu perlu waktu. Perlu waktu ya. Sampai ada titik saya tuh merasa ya kalau di politik ini adalah bagian dari pengabdian saya. Ya. Apabila kita membantu ya perempuan-perempuan di Indonesia untuk paham politik, terusnya apalagi mereka mau nyalek dan lalu terpilih. Nah, itu kan akan kayak seneng banget gitu ya, kebahagiaan batin ya dan rewardnya dari Allah. Nah itu. Jadi saya prinsipnya sekarang begitu Mpok. Ya, saya juga yakin. Jadi apa kita melakukan yang terbaik, pasti bonusnya akan dapat yang baik. Amin gitu. Oke pemirsa, udah terakhir nih segmen kedua, kita akan melanjutin lagi nanti segmen ketiga. Segmen ketiga pasti lebih seru lagi, makanya tetap terus nonton ya pemirsa. Halo pemirsa, jumpa kembali dalam segmen ketiga. Segmen ketiga pasti lebih menarik lagi, makanya harus tetap menonton. Oke, kalau dibandingkan, mana yang lebih berat Pok? Menjalankan menjadi seorang owner atau seorang politis? Mana ya? Bagi saya kedua-duanya berat juga nih. Berat ya, karena sebagai seorang wanita ya. Iya, karena wanita itu ya. Kita kan ada skala prioritas itu family. Family ya, oke. Nah, tapi kalau owner, saya ini kan melakukan apa yang saya suka.
Yes. Jadi apapun itu capek nerima pesanan kayaknya ada kebahagiaan sendiri. Karena passion kita tuh Ya, di situ. betul. Jadi kita happy-happy aja melakukannya ya. Oke, Po. Ya, begitu juga di politik itu kan saya punya prinsip yang pengabdian, pengabdian tadi ya, kepada Po, ya. masyarakat ya. Reward itu dari yang lain. Dari gitu yang lain ya, dari Allah kebahagiaan nomor juga 1 ya. ya, betul. Ya. Kalau respon family sendiri gimana, Po, dengan Po jadi politisi? Kadang-kadang suami saya, kenapa sih gitu kan, kalau misalnya saya lagi keluar kota terus ya, emang kan harus, nanti saya kasih pengertian ke dia. Dan alhamdulillah sih so far anak-anak juga misalnya ada 1 atau 2 titik bisa ikutan juga ya. Jadi melihat maminya nih, ini mami ya, jadi dia tahu juga mami ya. Jadi ada gambaran kan, keluar kota kemana nih, ngapain. Nah itu pernah waktu kebetulan yang deket ya, itu adalah pelantikan di Banten, saya ajak anak-anak ke sana. Ikutan ya, jadi melihat dia environmentnya seperti apa. Iya, jadi dia paham. Suatu saat dia juga ikut berpolitik ya, Pak, siapa tahu jadi politisi kan anak-anak saya. Jadi ikut berpolitik juga karena supaya tahu tadi kalau kita melek politik, kita tahu harga-harga kebijakan yang ada dari pemerintah ya, Pak. Dan kita tahu apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan gimana sih kita bisa compete dengan dunia lain, maksudnya negara-negara lain. Ya khususnya misalnya yang sepandan lah. Kalau dulu kan kita kayaknya lebih maju dari negara samping kan. Ya pasti fosil kan tahu juga kan zaman kita waktu itu dulu, ya. Benar, nah kan ini kayak sudah kebalik juga. Nah ini kan tugasnya kita kaum muda bagaimana nih meningkatkan citra Indonesia dan juga tidak hanya citra tapi betul-betul ditingkatkan dari segala sisi ya. Agar Indonesia menjadi maju. Menurut Po, wanita tangguh itu seperti apa? Terutama bagi ibu rumah tangga. Apakah halangannya? Boleh kasih? Ya kalau ini sih pencerahan buat ibu-ibu. Prinsipnya saya pribadi ya, sebagai wanita tangguh, sebagai seorang istri ya, apalagi yang sudah mempunyai anak-anak, kita jangan hanya mengharapkan ya, apa tuh namanya? Cuan dari suami saja. Ingat juga kalau misalnya ada kejadian apa yang kita tidak prediksi. Benar. Ya oleh karena itu kita harus siap-siap ya sebagai perempuan kudu wajib belajar lagi. Ya belajar tidak mesti sekolah, tidak mesti kuliah, tapi ada kan pendidikan short term gitu ya, ataupun kita bisa melihat sekarang juga banyak fasilitas gratis kan pelatihan-pelatihan itu pengembangan diri, untuk pengembangan diri agar kita terupdate dan juga kita bisa ngobrolnya nanti enak dengan anak-anak kita, jangan sampai kita kayak nggak nyambung gitu ya kadang ya. Ya betul. Ya benar-benar. Mereka udah soalnya dari lahir udah digital kan, kalau kita kan antara digital dan analog kali. Iya sih benar-benar Po. Ya, aduh bagus sekali penjelasan Po ini. Mau tahu juga Po, kira-kira target politik Po itu ke depannya apa ya? Goalnya tuh apa untuk politik? Ya pastinya saya ingin berkontribusi ya agar juga khususnya di Partai Amanat Nasional itu bisa memperjuangkan perempuan ya dan juga mempunyai keterwakilan 30% perempuan. Karena kan kalau kita melihat dari data World Bank itu Indonesia itu di tahun 2019 itu posisinya untuk keterwakilan perempuan di parlemen itu ke-7 se-Asia Tenggara. Artinya ke-7, artinya masih jauh banget kan? Jauh-jauh. Oleh karena itu ya ini adalah tugasnya ya pengurus-pengurus partai baik dari tingkat DPP, DPW ataupun DPD untuk mensosialisasikan lagi ya agar lebih banyak perempuan yang peduli dan bergabung bahkan mau menjadi caleg. Ya, amin. Karena yang ngerti kan kita, apa kebutuhan kita, kebutuhan anak-anak itu adalah perempuan. Ya. Kebutuhan dapur. Betul. Kalau misalnya uang belanja dikasih berapa kok habis, gitu ya kan? Suaminya nanya. Nggak tahu mereka harga beras naik, harga telur naik. Betul. Jadi perempuan tuh harus tahu ya. Ya gitu. Tahu. Biar dia tahu. Juga pendidikan kan. Ya kan karena ini terkait dengan anak-anak kita. Apalagi golden age itu kan ketika masih kecil ya. Jadi kan harus sudah mengerti PAUD bagusnya bagaimana, TK dan yang lain-lainnya. Kalau
cowok kayaknya nggak tahu kan nggak begitu ini mana ya. sekolah anak kita di mana ya gitu mereka kan. tahu beres aja ya. Betul. Oleh karena itu kita harus melek politik. Harus melek politik. Aduh, bagus banget nih penjelasan dari Mbak Ingrid, tapi tak terasa kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Farah Felicia Ingrid. Terima kasih Ibu, salam sehat dan sukses Sama-sama selalu. Mpok Sil cantik. Para mitra kerja kami, Pemprov DKI Jakarta, Ingrid Kitchen, Partai Amanat Nasional, Bandar Ikan, Jakarta Tourism Forum, Rati Karlina, Emeritsoft, Visual Unilu Mandiri, Excel Visual Wibawa, Excelcom, Data Visual Solution atas dukungannya pada penyelenggaraan acara ini. Sekali lagi nih Pok, biasa setiap penutup pasti saya juga berpantun nih Pok. Dengerin ya. Pergi memancing ke Sungai Sula. Cakep. Nila dipancing di hari senja. Cakep. Salam undur diri dari saya buat pemirsa semua. Cakep. Atas nama Jakarta Tourism Network, saya Sylvia Basa undur diri dari hadapan pemirsa. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan acara ini. Sampai bertemu kembali pada episode selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda dan keluarga. Bersama Jaga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.